Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Megan Sylvia Mariolul Heri. NIM saya 1322134003. Kelas 2A, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansa SE MAK dan Bapak Barus Umarela SEM SIAK. Pada pembahasan saat ini, saya akan membahas tentang yang pertama, apa itu Blue Economy, apa yang dimaksud Blue Accounting, dan bagaimana pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan, apa insight dari Blue Accounting untuk pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku. Nah, saat ini kita akan membahas apa itu Blue Accounting. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Ada beberapa, yaitu limbah kegiatan perikanan, limbah pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, baik limbah kimia maupun organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biota dan kehidupan ekosistem di bawah laut. Berikutnya, apa itu Blue Economy? Selanjutnya, apa itu Blue Accounting? Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Dengan demikian, riset terkait dengan implementasi Blue Accounting tentunya harus diawali kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku. Tujuan pada pembahasan ini adalah untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan usaha sektor pariwisata khususnya pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Berikutnya, landasan teori. Yang pertama, hasil penelitian dari BARI 2017, temuan penelitian Prayuda 2020, menurut Syafruddin 2015, penelitian terdahulu oleh Ferdiandus dan Suryansi 2014, Honoeboen 2017, Mira et al 2014, Prasetyo 2020, Prayuda 2020, Purbani et al 2016, dan Syafruddin 2015. Lalu, metodologi penelitian. Menurut Hardian et al 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu yang baru yang dapat berupa mengelompokkan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari 2017 sampai 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubung hanya ada 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka
Keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua. Waktu penelitian diambil dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2022. Lalu menurut Hardian et al. 2020, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua dalam rentang waktu 2017 hingga 2021 dan hasil penelitian terdahulu. Adapun sumber data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil penelitian terdahulu. Hasil dan pembahasan. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, serta pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian Blue Accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis darat dan laut. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur potensi optimalisasi Blue Accounting pada suatu daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pengungkapan Blue Accounting. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Seharusnya, badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan pada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting diakui sebagai akun biaya Blue Accounting. Akun biaya merupakan akun temporer yang berarti akun sementara dan akan ditutup setiap akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, perlunya dalam pengakuan Blue Accounting di posisi aset pada neraca dapat dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting. Karena financial statement merupakan instrumen yang sangat urgent bagi pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan sesuai kepentingannya masing-masing. Sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya. Berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya optimalisasi Blue Accounting di Provinsi Maluku. Maka, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat dua yang pengelolanya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu. Nah, berikut ini adalah gambar yang pertama, penunjang wisata Pantai
Hunimua dari 2017 hingga 2021. Jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai. Berdasarkan pada gambar pertama, diketahui bahwa daya tarik pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu sesuai data yang sudah saya tampilkan di sini dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445.000 dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Jumlah kunjungan menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda Kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Sehingga di tahun 2021, jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 3.171 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 4 tahun terakhir. Bahkan, jika dibandingkan sejumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah sebanyak 10.846 pengunjung. Nah, gambar yang berikutnya adalah gambar pengunjung wisata Pantai Namalatu dari tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan pada gambar yang kedua, diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu yaitu sebagai berikut sesuai data yang sudah saya lampirkan dari tahun 2017 hingga 2021. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah kunjungan menurun. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 10.591 kunjungan atau sebesar 58%. Hingga di tahun 2020 jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 1.960. Hingga di tahun 2020, jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 1.960 pengunjung jika dibanding dengan pengunjung 3 tahun terakhir. Kontribusi wisata pantai terhadap PAD. Berikut adalah gambarnya dari tahun 2017 hingga 2021. Diketahui kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut sesuai data yang sudah saya cantumkan dari tahun 2017 hingga 2021. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ubaina 2021 bahwa Pantai Hunimua memiliki personal internal terkait tanah adat yang dipegang oleh masyarakat sekitar dan daerah. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh dari wisata Pantai Hunimua dilakukan bagi hasil dengan Pemprov Maluku sebagai PAD. Meskipun demikian, Pemprov Maluku tetap berupaya dan melakukan langkah terbaik agar wilayah wisata Pantai Hunimua dapat kelola sepenuhnya oleh Pemprov Maluku sehingga kontribusi PAD akan semakin besar dan tentunya optimalisasi blue accounting yang sustainable dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sebagai yang diharapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi blue accounting pariwisata Provinsi Maluku. Padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata Pantai Hunimua dan wisata Pantai Namalatu terhadap PAD pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku. Kesimpulan,
Berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit, dan di posisi aset atau aktiva pada neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting sebagai proses kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, wisata pantai Hunimua. Di sini saya sudah mencantumkan atau sudah menampilkan beberapa data dari tahun 2017 hingga 2021. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Hunimua dari tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 526.445.000 pengunjung. Yang kedua, wisata pantai Namalatu. Berikut adalah data yang sudah saya cantumkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Namalatu dari tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 1.157.256 kunjungan. Yang ketiga, kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Pompres Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebagai berikut sesuai data yang sudah saya cantumkan dari tahun 2017 hingga 2021. Adapun total kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan hasil daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 2.400.152.786. Keterbatasan penelitian. Berdasarkan pada proses penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah keterbatasan yang dialami penelitian sehingga dapat menjadi poin penting yang dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, penelitian yang meneliti rentang waktu penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021. Yang ketiga, peneliti hanya meneliti sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang keempat, peneliti belum dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak wisata. Yang kelima, peneliti belum dapat membandingkan kontribusi pariwisata, khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak wisata. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan Blue Accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Yang kedua, agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian
Yang ketiga, agar memperluas cangkupan penelitian bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga yang dikelola oleh pihak wisata. Yang keempat, agar dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak wisata. Lalu yang kelima, agar dapat membandingkan kontribusi pariwisata khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Demikian video presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye. Jangan lupa subscribe juga.